Kabar duka di kalangan pahlawan devisa seorang PMI yang bekerja di Taiwan asal Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Berita hari ini teman-teman, yang pertama kabar duka dari Taiwan PMI asal Indramayu, yang kedua perkembangan COVID-19 di Taiwan yang semakin memanas, berita yang ketiga dicari keluarganya PMI Taiwan yang hilang kontak selama 7 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka di kalangan pahlawan devisa teman-teman. Almarhumah Sri Hastuti asal Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat meninggal dikarenakan sakit. Almarhumah ini merupakan PMI yang bekerja di Taiwan. Kabar duka ini pertama kali di-up oleh akun TikTok Ratnasari dan dikabarkan bahwa almarhumah Sri ini sudah nyampe di Indonesia ya, dan sudah dimakamkan pagi hari ini 28 April 2022 di kampung halamannya. Dan teman-teman, ternyata kabar sakitnya Mbak Sri Hastuti ini dulu pernah di-live-kan oleh Koko Faisalsoh ya. Dikatakan bahwa Mbak Sri Hastuti yang berusia 33 tahun PMI asal Indramayu sakit jantung dan kondisinya sangat kritis. Dikatakan dalam live-nya Koko Faisalsoh pada sekitar bulan Maret itu Mbak Sri Hastuti ini sakit ya, sakit serangan jantung, lalu dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi. Majikan sama agensinya Mbak Sri ini baik banget. Jadi maksudnya bertanggung jawab gitu selama Mbak Sri ini sakit, baik agensi ataupun majikan mau mengurusnya ya, dan dikatakan bahwa majikannya itu juga sudah mengeluarkan banyak uang buat biaya Mbak Sri selama menjalani pengobatan di rumah sakit. Namun semakin kesini biaya rumah sakit itu semakin banyak guys, karena sakit jantung ya, dan kondisinya juga udah kritis. Jadi baik agensi dan juga majikan itu menghubungi Koko Faisalsoh untuk bisa open donasi ya, membantu biaya rumah sakit untuk pengobatan Mbak Sri ini. Bahkan dikatakan oleh Koko Faisalsoh bahwa majikannya itu berharap sekali ya bisa memulangkan Mbak Sri Hastuti ini dalam keadaan bernafas, maksudnya dalam keadaan hidup guys. Walaupun saat itu sudah dikatakan sama dokter setelah menjalani operasi, kemungkinan untuk siuman itu sangat kecil sekali. Makanya baik majikan ataupun agensi ya sudah menghubungi beberapa pihak terkait untuk bisa open donasi dan bisa memberikan pengobatan lebih lanjut kepada Mbak Sri ini. Baik majikan ataupun agensi semuanya ya pastinya berharap agar Mbak Sri ini bisa sembuh dan juga bisa pulang kumpul bersama keluarga tercinta yang ada di kampung halaman. Cuma Allah telah berkehendak lain ya. Akhirnya Mbak Sri ini dinyatakan meninggal dunia ya setelah berperang melawan sakitnya dan juga menjalani koma selama beberapa hari. Iya, serangan jantung itu memang sangat membahayakan ya, dan datangnya tiba-tiba dan sangat susah sekali. Tidak semudah itu untuk bisa diselamatkan kalau udah terkena serangan jantung. Mari teman-teman kita doakan bersama-sama untuk almarhumah ya. Semoga almarhumah Sri Hastuti husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan juga diberikan tempat yang mulia di sisinya. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat seperjuangan pahlawan devisa dimanapun Anda bekerja, jaga kesehatan Anda baik-baik ya. Ingat, keluarga yang ada di Indonesia itu juga menantikan kepulangan Anda dalam keadaan sehat dan juga dengan kesuksesan.
Teman PMI yang ada di Taiwan juga harus tetap waspada ya karena kasus COVID-19 di Taiwan itu semakin memanas. Hari ini 28 April itu dilaporkan ada 11.571 kasus, guys. Penambahan kasus lokal itu ada sebanyak 11.353 kasus, sedangkan penularan impor ada penambahan 164. Tidak disangka-sangka ya, Taiwan bisa membludak seperti ini, bisa sampai 10.000 kasus lebih dalam sehari. Diinformasikan juga oleh pemerintah Taiwan bahwa mulai tanggal 27 April 2022, sistem mekanisme pendaftaran terpadu via SMS dihapus. Jadi kalau mau masuk toko ataupun restoran apa itu ya, tidak usah scan barcode. Tapi teman-teman diwajibkan untuk mendownload aplikasi Taiwan Social Distancing ya. App ini bisa di-download di Play Store ya, dan setelah di-download teman-teman hanya perlu mengaktifkan Bluetooth, dan apabila setelah dicocokkan pernah berinteraksi atau kontak dengan kasus terkonfirmasi COVID-19, maka aplikasi akan mengirimkan notifikasi peringatan untuk mengingatkan Anda. Jadi Bluetooth HP harus selalu dihidupkan. Walaupun kasus di Taiwan itu sangat membludak ya, tapi kebanyakan warga Taiwan juga udah banyak yang vaksin, bahkan sampai vaksin booster ketiga ya. Jadi kalaupun terkena COVID yang udah vaksin lengkap 3 dosis, itu kebanyakan mereka tanpa gejala, ataupun kalau ada gejala itu gejalanya ringan. So disarankan ya buat teman-teman semuanya untuk melengkapi vaksin Anda jika belum melengkap hingga vaksin tambahan ketiga. Selanjutnya teman-teman, hari ini juga ada post di sebuah grup FB Taiwan. Ini lagi pencarian PMI yang hilang kontak dengan keluarganya, dikatakan udah 7 tahun tidak pernah ada kabarnya. Berikut ini adalah postnya. Assalamualaikum Cece semua, adakah yang kenal sama orang ini? Dia punya anak 2, sekarang anaknya yang satu udah SMP dan yang satunya lagi SD kelas 3. Dia udah 7 tahun di Taiwan dan sama sekali nggak pernah ada kabar. Padahal waktu berangkat nggak ada masalah sama sekali. Bukan karena gimana-gimana saya nyari kabar orang ini karena saya kasihan. Lihat anak-anak yang nggak pernah tahu kabar ibunya, apalagi kalau pas anaknya sakit, apa pas malam takbir, pasti anaknya yang sekarang udah SMP itu pasti menangis-nangis ya, memanggil ibunya. Keluarga di kampung nggak pernah minta kiriman dari pertama dia di Taiwan, cuma pengen tahu kabarnya sekarang gimana, dan tolong telepon anak-anaknya di rumah. Tolong kalau ada yang kenal bantu sampein ke dia nggak apa-apa kalau dia memang udah punya suami ataupun punya cowok, paling nggak kasih kabar anak-anaknya dan orang tuanya di rumah. Kasihan mereka selalu menunggu kabar sampai bertahun-tahun. Ya, mbaknya ini 7 tahun nggak ada kabar teman-teman, padahal waktu berangkat ke Taiwan itu sama keluarganya juga baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Cuma entah kenapa mbaknya ini kok nggak pernah ngasih kabar ya, padahal di rumah ada anak 2 dan juga ada orang tua juga. Semoga mbaknya yang bersangkutan melihat kabar ini ya, dan bisa terketuk hatinya dan mau menghubungi keluarganya yang ada di rumah. Semoga mbaknya ini juga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.